Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa. Ini gue lagi ada di farm. Ini masih berantakan kondisi. Gue mau prepare buat breeding lagi. Jadi hari ini gue belum persiapan ngebreed karena memang ikannya belum kita siapin. Dan ini gue akan update ikan-ikan yang ada di sini ya. Jadi kalau kemarin kita breeding maksimal itu HM merah, HM maskot. Nah sekarang gua akan update burayaknya. Jadi kalau kalian lihat videonya yang 2 minggu lalu gua breeding 24 pasang HM super red sama HM maskot. Ini sekarang gua akan update induk burayaknya ya. Ini burayaknya sekarang ya. Ini gua nggak tahu umur berapa. Kalau misalnya kalian cek videonya setelah penuangan burayak terhitung sampai hari ini berapa usia berapa harinya gua nggak tahu. Nah ini padat ini alhamdulillah nih. Jadi kalau misalnya kalian cek ini sekarang burayaknya udah lumayan kelihatan ya, karena ini udah usianya kemungkinan 10 harian ya. Nah alhamdulillahnya udah padat karena ini kita pakai daun pisang. Kenapa gue bilang pakai daun pisang? Ini sangat efektif buat burayak ini terhindar dari seleksi alam, yaitu perubahan suhu secara drastis dari luar ke media pembesaran. Karena ketika cuacanya nggak menentu, apalagi posisinya hujan tiba-tiba panas, itu menyebabkan suhu drastis dan juga menyebabkan ikan itu terkena seleksi alam. Nah fungsi daun pisang ini sangat berguna untuk menekan perubahan suhu secara drastis. Itu fungsinya. Makanya kenapa pakai daun pisang bagus, karena ini sangat berfungsi secara efektif ketika musim penghujan. Nah ini burayaknya padat ini tuh, ini alhamdulillah padat. Kalau misalnya kalian lihat ini semuanya satu induk ya. Jadi nggak ada yang gua gabung karena memang HM ini paling banyak jadinya. Gokil emang, anakannya banyak banget ini. Nah ini semuanya jenis HM merah sama HM maskot. Gua nggak tahu yang mana maskot yang mana merah karena ini nggak dikasih tanda, tapi nanti ketahuannya pas sudah umur 1 bulan. Jadi alhamdulillah ini semuanya hidup-hidup. Ini juga sama HM maskot, HM super red, tapi gua nggak tahu yang mana HM maskot, HM super red. Tuh anakannya banyak banget, sampai ada laba-laba yang nyayang tuh. Jadi ini kita kasih makan full kutu air. Jadi full kutu air di sini kita kasih makan setiap pagi, setiap hari. Tapi hari ini gua nggak nyerok Jadi biasanya gua nggak nyeroknya setiap hari, tapi kalau misalnya lagi libur nggak nyerok berarti ikan puasa. Tapi gua ngasih makannya kutir banyak Jadi ikan walaupun puasa dia udah kenyang duluan karena kita kasih makannya banyak banget Nah ini juga sama tuh, burayak HM maskot, HM super red ini banyak banget ya. Jadi kita kemarin nyetak 4 pasang, ternyata yang gagal ada 4 pasang. Jadi total ada 20 lubuk yang jadi. Ini semuanya alhamdulillah hidup-hidup. Jadi saking banyaknya ini sampai padat Nah nanti ketika ini udah 2 minggu atau 3 minggu, ini daun pisang kita angkat Kenapa diangkat? Karena ini nanti akan ngerusak air Kenapa kita angkat? Karena ini kondisinya di bak. Ketika ikan di bak kepadatan, terus ada media seperti ini bisa menjadi pembusukan. Ini bisa menyebabkan racun kepada ikan Racunnya itu amoniak Jadi kenapa ini kita angkat nanti di umur 3 minggu? Karena ini udah rusak nantinya. Nah ini udah jadi busuk, bisa menyebabkan kualitas air itu menurun, sehingga menyebabkan amoniaknya itu tinggi dan bisa membuat keracunan pada ikan. Nah itu secara fungsi. Kalau misalnya media terpal yang luas nggak masalah, nggak diangkat tapi kalau ini kecil kita wajib angkat. Nah ini kalau misalnya kalian lihat ini padat tuh sampai ke sana-sana, sampai full ini tuh. Ini juga sama alhamdulillah. Nah gue kasih lihat ini yang nggak ada indukan. Jadi kalau misalnya ini nggak ada indukan, gue kasih lihat yang ada indukannya di sana Jadi di sana ada FCCP yellow, FCCP merah, sama Galaxy yang ada indukannya. Jadi di sini gue perbandingan antara burayak yang ada indukan sama ada burayak yang nggak ada indukan. Lebih bagus mana? Nah gue kasih perbandingan Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu bagusan ada induk yang ngejaga atau yang nggak ada. Nah kalau misalnya kita cek yang tadi di sana itu nggak ada indukan sama sekali, artinya dia tetap hidup dan juga pertumbuhan burayak juga tetap normal, nggak ada masalah. Kenapa ada induknya seperti ini? Gua kasih lihat ini yang ada indukan. Jadi yang ada indukan ini semua yang kemarin kita tuang ini ada indukannya karena kita nggak angkat. Kenapa nggak diangkat? Karena belum kita turunin. Jadi masih di sini Nah ini susah ngelihatnya. Nah ini ada induknya tuh. Ini FCCP yellow. Ini FCCP yellow, ini anakannya ada di sini Nah anakannya yang mana? Ini masih kecil-kecil tuh. Kalau misalnya kalian lihat, ini ada burayaknya tuh. Ini burayaknya juga udah kelihatan. Ini gua zoom sedikit ya nih.
Nah ini kita matiin flashnya, terus kita lihat. Nah ini ada burayaknya, cuman kurang jelas ini burayaknya karena masih kecil. Ini burayak baru umuran seminggu jadi masih kecil. Jadi kalau misalnya gua perbandingan, ini yang ada burayaknya tuh, ini yang ada burayaknya tuh, burayaknya agak banyak. Ini jenis Galaxy tuh, ini jenis Galaxy. Ini Galaxy Guardian ini RGGM. Kita pakai yang RGGM. Ini burayaknya banyak. Nah, kalau misalnya gue perbandingin yang ada indukan sama yang nggak ada indukan, lebih bagus mana? Kalau gue bilang dua-duanya bagus. Cuman dua-duanya punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangannya kalau misalnya ada indukan seperti ini Nah, ini kita lanjut ya. Tadi ada bocah nangis berisik bener. Nah, ini kalau misalnya gua kasih perbandingan nih, yang ada indukan, ini ngejaga indukan, ini burayaknya. Kalau misalnya kita cek, nah ini ada burayaknya tuh, kelihatan ya. Ada burayaknya, yang di sana nggak ada. Perbandingannya, kalau misalnya ada burayaknya, ada indukan atau enggak, kelebihan ada indukan itu dia yang pertama menjaga burayak dari predator. Yang predatornya itu ada anakan capung, ada anakan betok atau sepat, itu bisa dimakan sama si jantan sebelum anakan betok sepat itu gede. Yang ketiga itu anakan dari jentik nyamuk. Jentik nyamuk itu ada yang gede ukurannya, jentik nyamuk kebon, itu bisa makan burayak. Nah itu bisa dimakan sama jantan ini, ngejaga burayaknya. Tapi kekurangannya, ketika si jantan ini stres, dia bisa makan balik si anakan ini. Jadi kalau misalnya indukan jantannya stres, atau bisa dibilang indukan jantannya dia kurang bagus, itu bisa makan burayak dan bisa habis burayak. Itu kekurangannya. Kalau misalnya di sana nggak ada indukannya, tapi tetap banyak anakannya, karena kita kualitas air itu sebelum penebaran burayak kita jaga, jangan sampai ada jentik nyamuk, terus jangan sampai ada predator lain, anakan capung atau yang lainnya. Tapi kekurangannya, ketika nanti ada predator seperti jentik nyamuk, itu kita nggak bisa ngontrol. Makanya di situ kekurangannya banyak yang bilang, lu bukan saya banyak jentik nyamuk kayak gimana. Salah satunya harus ada indukan biar ada pemakan jentik nyamuk. Tapi kalau misalnya di sini aman, gak ada jentik nyamuk Yang pasti di sini tetap ada indukan atau nggak ada indukan tetap bagus, dua-duanya bagus Cuman biasanya yang gue pakai itu tanpa ada indukan yang ngejaga. Jadi setiap burayak pindah ke pembesaran itu nggak ada indukan Jadi tetap enak, sehat dan juga lancar. Jadi sekian dulu video kali ini kita akhiri dengan pesan buat kalian yang lagi usaha dimanapun kalian berada, tetap semangat, maju terus, pantang mundur, capek boleh, ngeluh jangan. Kalau misalnya ngeluh boleh, tapi jangan kebanyakan, nanti jadi kufur nikmat. Terus kalau misalnya kalian capek boleh berhenti, tapi jangan menyerah, tetap berusaha dan pantang menyerah. Jadi sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.